Bab ke-26. Ratih. Sosok itu memanggil dengan suara yang lirih. Suara ini seperti tak asing batin Ratih. Aku Lastri Ratih. Sosok itu mulai berbicara sekali lagi. Lastri. Ucap Ratih. Kukira kau tak melihatku. Dari kemarin aku mencoba berkomunikasi denganmu. Ucap sosok Lastri. Karena gelapnya malam dan hanya mengandalkan cahaya bulan, Ratih dan Husein tak melihat jelas wajah sosok itu. Ratih, aku senang kini bisa berkomunikasi denganmu. Ucap sosok Lastri. Ratih baru menyadari, setelah mereka memasuki desa Badira, kini mereka semua bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata. Iya Lastri, aku bisa mendengarmu. Ada hal apa kau menemuiku Lastri? Tanya Ratih. Malam ini, mereka akan mengadakan ritual gila itu lagi. Pasti mereka akan mengorbankan seseorang. Jika itu jangan sampai terjadi Ratih. Jika mereka berhasil mengorbankan wanita itu, mereka akan semakin kuat. Apa yang harus kami lakukan Lastri? Bagaimana bisa aku menghadapi mereka semua? Ucap Ratih. Pertama-tama, kita harus menyelamatkan wanita yang akan dijadikan Raja Jin itu akan bangkit. Ketika persembahannya sudah dibawa ke tempat ritual, wanita itu sekarang sedang disekap di rumah kayu. Jelas Lastri. Lastri, benar Ratih. Sebisa mungkin kita harus mencegah ritual itu agar mereka melemah. Ucap Badira. Tapi rumah kayu itu jauh. Hampir 1 jam perjalanan. Apa masih sempat? Tanya Husein. Kalian jangan khawatir, ikuti aku tahu jalan pintas. Ucap Lastri. Baiklah, apakah kau setuju Sen? Tanya Ratih. Aku setuju, tapi bila situasi tidak memungkinkan kan kita harus mundur. Jawab Husein. Kalian tenang saja, urusan jin-jin rendahin itu serahkan padaku. Kalian fokus saja pada orang-orang yang berjaga. Ucap Badira. Mereka pun mulai mengikuti sosok Lastri melayang ke arah perkebunan karet. Memasuki perkebunan karet, suasana terasa mencekam. Bahkan suara binatang malam pun tak ada. Sangat beda auranya malam ini. Sosok Lastri terlihat melayang menembus pohon dan rerumputan. Sementara Husein dan Ratih sesekali terlihat mengecek jalur yang mereka lewati dengan ranting yang mereka bawa. Takutnya mereka menginjak hewan berbisa seperti ular. Untungnya Ratih membawa senter kecil yang sudah tak terlalu terang sinarnya karena tidak diisi daya. Tadinya mereka akan menggunakan senter itu ketika darurat saja. Namun keadaan di dalam kebun karet itu sungguh gelap. Sinar bulan tak mampu menembusnya. Sekitar 10 menit berjalan. Sosok Lastri yang tadinya memimpin perjalanan terlihat diam mematung. Melihat itu, Ratih dan Husein mempercepat langkahnya. Sampai akhirnya mata mereka berdua membulat menyaksikan 3 sosok menghadang perjalanan mereka. Sosok seperti manusia, namun berbulu dan menyerupai kera. Mereka tampak menatap Ratih dan Husein. Kemudian satu di antaranya melompat maju ke arah mereka berdua. Keras seperti kilatan cahaya menyambar sosok kera itu. Seketika itu pun kepala kera itu terpenggal. Keras. 2 sosok lainnya juga terpenggal. Ternyata kilatan cahaya kebiruan itu berasal dari cakaran Badira. Badira berubah menjelma menjadi harimau putih. Ratih dan Husein terpana melihat pemandangan itu. Baru kali ini mereka melihat wujud Badira yang seperti itu. Cepatlah bergerak, waktu kita tidak banyak. Ucap Badira membuyarkan tatapan keduanya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah 15 menit kemudian, terlihat bayang-bayang obor di depan. Dan benar saja, setelah berjalan mendekat, terlihat bangunan kayu yang dituju. Mereka berdua mengintip di balik pepohonan karet. Ada berapa orang Badira? Ratih. Ada 10 orang. Ratih 6 berjaga di luar, 4 berada di dalam. Ucap Badira. Tak jauh dari orang-orang itu, terlihat juga 4 sosok hitam yang berjaga mengelilingi sudut rumah itu. Di masing-masing tempat berdirinya sosok hitam itu, terdapat tampak penuh dengan sesajen.
Ratih dan Husein lalu mengendap-endap mendekati rumah itu. 6 orang itu terlihat sedang berdiri berjaga. Aku akan memancing ke-4 jin itu. Kalian bereskan sisanya, ucap Badira, lalu berjalan dengan wujud harimaunya dan menyerang satu di antara sosok hitam itu. Melihat temannya diserang, 3 sosok jin lainnya mencoba membantu. Gres! Cakaran Badira memenggalkan kepala sosok itu. Kemudian Badira berlari agak menjauh, agar 3 sosok jin itu tidak menyadari keberadaan Husein dan Ratih. Setelah dirasa aman, Ratih dan Husein berpencar. Husein berjalan mengelilingi rumah itu, sedangkan Ratih menunggu Husein bergerak. Sebuah batu besar sengaja dilemparkan Husein dari samping sana. Orang-orang yang berjaga di luar itu langsung menuju ke arah asal. Suara Husein sengaja mengalihkan perhatian mereka. Kemudian Husein masuk di antara pepohonan karet, sengaja setelah menampakkan diri. Melihat sesosok manusia, orang-orang itu lantas mengejarnya masuk ke dalam pepohonan. Husein bersembunyi di antara pohon karet. Orang-orang itu tampak kebingungan mencari Husein. Satu orang melangkah mendekat ke arah persembunyian Husein. Saat orang itu lengah, Husein langsung membekap dan menusuk pisau kecil tepat di leher orang itu. Satu tumbang. Mau tak mau Husein harus membunuh mereka. Sudah pernah mereka mencoba tak membunuh, tetapi malah mereka yang mau dibunuh. Husein tak mau hal kemarin terulang lagi. Kini mereka sepakat untuk membunuh orang-orang yang terlibat dalam penyembahan jin itu. Melihat Husein berhasil memancing orang yang berjaga di depan, Ratih pun masuk ke dalam rumah katuk kayu itu. Terlihat 4 orang sedang berkumpul bersama, memainkan kartu di tangannya. Tanpa aba-aba, Ratih langsung melemparkan pisau kecil di tangannya. Was, lemparan itu mengenai leher salah satu di antaranya. Seketika orang itu langsung tewas. Melihat itu, orang yang lain langsung bangkit dan mengacungkan golok. "Hei, ada penyusup!" teriak salah seorang di antaranya memanggil kawannya di luar. Namun tak kunjung datang. Di luar Husein telah melumpuhkan 3 orang. Mendengar teriakan temannya dari dalam rumah kayu, 3 orang itu pun bergegas kembali ke sana. Melihat itu, Husein langsung mengejar orang itu dari belakang, lalu menendangnya. Orang itu tersungkur. 2 orang lainnya yang melihat Husein langsung menyerang. Mereka mencoba melemparkan golok itu ke arah Husein. Namun Husein berhasil menghindar. Dia kemudian melayangkan tinju ke rahang orang itu. Kemudian orang itu tersungkur. Melihat itu, temannya yang satunya lagi tak tinggal diam. Dilayangkankan goloknya ke arah Husein. Melihat itu, dengan refleks Husein dapat menghindar. Ditendangnya orang itu hingga terpental. Diambilnya golok di tangan orang itu, lalu dihunuskan tepat di jantung orang itu. Melihat temannya dibunuh di depan mata, 2 orang lagi mencoba bangkit dan melarikan diri. Tak ingin buruannya lari, Husein langsung mengejar dan menusukkan golok dari belakang. Bruk, seketika orang itu ambruk. Dicabutnya lagi golok itu, lalu dilemparkannya ke arah leher orang yang satunya lagi. Jeff, golok yang dilemparkan Husein sukses mengenai leher orang itu. Seketika semua orang itu tewas di tangan Husein. Sebenarnya Husein tak ingin membunuh, tetapi sekarang tidak ada pilihan lain. Jika tidak membunuh, maka dia dan Ratih yang terbunuh. Berkali-kali dia mengucapkan maaf saat akan mencabut nyawa orang-orang itu. Bersambung ke bab 27.